Pemirsa, harga beras di Bali mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berdampak pada masyarakat sebagai konsumen serta menimbulkan berbagai persoalan bagi para petani. Akademisi Profesor Niluh Kartini menjelaskan kenaikan harga beras di Bali tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kendala di sektor hulu, khususnya dalam proses produksi padi. Menurutnya permasalahan utama terletak pada penurunan hasil panen per hektar sawah. Jika sebelumnya petani bisa menghasilkan 8 hingga 10 ton per hektar, kini hanya mencapai 4 hingga 5 ton. Bahkan kerap kali mengalami gagal panen. Ia juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap sumber daya alam pertanian seperti air, bibit, dan kualitas tanah. Terlebih, Bali sudah mengalami defisit air sejak tahun 2011. Hal ini membuat proses pertanian terutama penanaman padi yang sangat bergantung pada air menjadi semakin rentan. Selain masalah produksi, rantai pasok beras di Bali juga menjadi persoalan tersendiri. Gabah dari petani tidak semuanya diserap oleh Rice Milling Unit (RMU) lokal karena adanya persaingan harga. Banyak penebas dari luar Bali yang menawarkan harga lebih tinggi, sehingga petani lebih memilih menjual gabahnya keluar daerah. Ia memaparkan ketidakseimbangan antara harga beras yang tinggi di pasar dengan keuntungan yang diterima petani. Meskipun harga gabah sudah mengikuti standar, belum tentu petani mendapat keuntungan lebih karena tingginya biaya produksi dan resiko gagal panen. Ia meminta agar pihak-pihak terkait seperti Dinas Perdagangan, Bulog, dan Dinas Pertanian segera duduk bersama melakukan evaluasi mendalam. Ya, kalau kami dari pertanian ya, jadi melihat bahwa sebenarnya kan produksi itu kan sangat terkait dengan hasil dari padi yang ada di sawah di Bali terutama. Nah, sedangkan sampai saat ini kita belum melihat ada pihak terkait yang melakukan evaluasi kesuburan tanah dan kualitas tanah yang sangat mendukung ke produksi ini, karena kan kualitas tanah dan kesuburan tanah ini sangat terkait dengan hasil ya. Dan sudah itu yang kedua juga tidak begitu memperhatikan sumber daya alam pertanian ya, seperti tanah, bibit, sudah itu air juga. Karena ini kalau kita berbicara beras kan pasti kita berbicara air, karena Bali itu defisit air sudah 2011 ya. Jadi nah ini yang perlu beberapa hal yang harus dievaluasi ya. Sekarang kenapa harga beras naik? Karena yang kita lihat di lapangan memang penurunan hasil ya, dari per hektar sawah itu yang tadinya mencapai 8 sampai 10 mungkin sekarang hanya 4 ton sampai 5 ton, bahkan sering mengalami kegagalan. Jadi apakah itu misalnya disebabkan oleh karena pada saat mau panen hujan, padinya rebah. Nah, sudah itu kalau dilihat dari rantai pasok yang ada di Bali, itu sebenarnya kan ada berbagai macam, yaitu ada dari petani ke tengkulak langsung ke RMU. Sudah itu ada mungkin beberapa padi juga gabah yang keluar Bali. Jadi ada yang langsung dari petani ke RMU, ada juga ini dari penebasnya dari luar Bali juga ada. Jadi sehingga rantai pasok ini jadi banyak ke RMU yang tidak bisa mendapatkan gabah di Bali karena persaingan harga. Jadi kadang-kadang yang dari luar, jadi penebas yang dari luar membeli lebih mahal dibandingkan dengan RMU. Nah, sehingga petani memilih penebas dibandingkan dengan RMU yang ada di wilayahnya. Jadi sebenarnya banyak faktor kembali lagi yang menyebabkan kenapa harga beras mahal melebihi melebihi standar ya. Itu kembali lagi kan biasa itu kalau stoknya sedikit biayanya mahal. Dan sebenarnya kalau mahal ini, kalau itu didapatkan oleh petani mungkin bagus ya, tapi ini mahalnya ini siapa yang mendapatkan? Karena kita lihat juga harga di petani, harga gabah jadi terus sesuai dengan standar juga
kita juga sering bicara sama RFU juga mereka menjual sesuai dengan standar. Nah sekarang yang menyebabkan tinggi ini apa? Nah itu masih menjadi pertanyaan. Evaluasi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah mendesak agar permasalahan harga beras di Bali tidak terus berlarut dan membebani masyarakat serta petani yang justru seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Bunga Widrayani, Bali TV.